Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Dalam gereja kita, dihidupi suatu tradisi indah bahwa bulan November, dan lebih khusus lagi pada tanggal 2 November, gereja memberi perhatian khusus bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Mereka yang sedang berada dalam proses penyucian atau purgatorium. Pada beberapa video dalam channel kita ini, saya sudah mengajak kita untuk melihat dasar mengapa gereja memiliki tradisi indah ini, yaitu berdasarkan apa yang tersembunyi dalam kitab suci dan juga berdasarkan tradisi yang bagi kita umat Katolik, tradisi pun adalah bagian dari ajaran iman yang sah dalam gereja kita. Kali ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa tradisi indah ini mendoakan orang yang meninggal faktanya kerap dipertanyakan, bahkan juga dituduh sesat oleh mereka non-Katolik, termasuk mereka sebagian dari para saudara kita yang beragama Kristen non-Katolik. Dalam hal ini, kita justru memiliki kesamaan yang lebih mirip dengan saudara-saudari kita Muslim ketimbang mayoritas saudara-saudari kita Kristen non-Katolik. Saudara-saudari kita Muslim pada umumnya memiliki ajaran untuk mendoakan orang meninggal. Sebaliknya, mayoritas saudara-saudari kita Kristen non-Katolik justru tidak mengimani hal tersebut. Kita dalam konteks tertentu perlu tahu dasar ajaran iman kita, dan dalam kadar tertentu pula mesti sanggup membela dan mempertahankan ajaran iman kita. Jawaban yang umumnya kita berikan atas pertanyaan para saudara yang meragukan tradisi mendoakan orang meninggal ini adalah kita merujuknya pada kitab Makabe, bagian dari kitab Deuterokanonika yang tidak diakui oleh saudara-saudara kita Kristen Protestan sebagai bagian dari perjanjian lama. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, ada satu pertanyaan yang tampaknya kita akan kesulitan menjawabnya, yaitu tatkala tradisi mendoakan orang meninggal ini ternyata dituduh melanggar ajaran kitab suci sendiri. Lihatlah di media sosial misalnya, ada sekian banyak yang menuduh bahwa tradisi mendoakan orang meninggal ini bertentangan dengan beberapa ayat dalam Alkitab. Misalnya, dalam kitab Ayub pasal 7 sampai 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Atau juga dalam kitab Pengkhotbah bab 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kedua kutipan ayat kitab suci ini memang tampaknya bertentangan dengan tradisi gereja Katolik mendoakan orang yang meninggal. Namun, apakah memang demikian? Lantas, apakah kitab Makabe yang diakui oleh Katolik itu bertentangan ajarannya dengan ajaran dalam kitab Ayub dan Pengkhotbah ini? Mungkinkah Alkitab memuat dua ajaran yang ternyata saling bertentangan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, atas hal ini kita perlu mengetahui latar belakang penulisan kitab Ayub dan Pengkhotbah. Kitab Ayub dan kitab Pengkhotbah ditulis pada masa bangsa Israel kuno belum mengenal paham kebangkitan
maupun kehidupan kekal. Yang diketahui oleh bangsa Israel pada masa itu adalah bahwa kalau orang meninggal, entah itu orang baik atau jahat, maka manusia akan masuk ke Sheol, yaitu dunia orang mati. Sheol bukanlah suatu bentuk kehidupan lain seperti halnya kehidupan di bumi. Sheol itu juga bukan neraka. Bangsa Israel kala itu memang belum mengakui adanya kehidupan kedua setelah kematian. Di Sheol, orang mati mengalami apa yang disebut sebagai semi hidup. Maksudnya, arwah orang yang mati tetap ada, tetapi tidak sepenuhnya ada sebagaimana orang yang masih hidup. Hidupnya bisa diibaratkan seperti bayang-bayang. Mereka yang sudah masuk Sheol tidak bisa keluar lagi dari situ. Karena itulah tidak ada lagi yang namanya kontak antara orang mati dan orang hidup. Bahkan dikatakan di Sheol Allah tidak intervensi lagi. Itulah pemikiran orang-orang Israel saat kitab Ayub dan Pengkhotbah dituliskan. Karena itu kita bisa mengerti mengapa kitab Ayub dan Pengkhotbah menuliskan pernyataan tadi bahwa seolah-olah tidak ada relasi antara orang hidup dan mati. Namun, kita perlu tahu bahwa pemikiran bangsa Israel kian berkembang dari hari ke hari. Dan karena itu, paham Sheol yang tadi kian ditinggalkan. Apalagilah bagi kita orang Kristen. Paham Sheol seperti yang dikemukakan dalam kitab Ayub dan Pengkhotbah kian berkembang dan digantikan dengan kepercayaan akan kehidupan kekal. Keyakinan akan kehidupan kekal mulai muncul dalam kitab-kitab Perjanjian Lama yang berdekatan dengan masa kedatangan Yesus. Misalnya, dalam perikop kitab Daniel yang muncul pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, yaitu Daniel 12 ayat 2-3, misalnya mengatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan untuk orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat dalam kitab Daniel tersebut menunjukkan bahwa adanya perkembangan pemahaman bangsa Israel tentang nasib orang setelah kematian dalam kitab Perjanjian Lama. Paham Sheol kian ditinggalkan. Mulai ada percikan keyakinan akan kebangkitan, yang mana hal itu belum ada dalam kitab-kitab Perjanjian Lama sebelumnya. Dan terlebih lagi setelah Yesus datang. Yesus mengajarkan bahwa ada kehidupan kekal, bukan seperti yang dipahami oleh bangsa Israel pada masa lampau. Hal itu semakin nyata dengan kebangkitan Yesus sendiri. Kebangkitan Yesus membongkar pemahaman bangsa Israel yang menyatakan bahwa orang meninggal akan terkurung di Sheol untuk selama-lamanya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apa yang disampaikan dalam kitab Pengkhotbah dan kitab Ayub tadi punya konteksnya tersendiri. Adalah keliru untuk menggunakan ayat tadi sebagai alasan untuk menentang tradisi Katolik mendoakan orang mati. Karena kalau konsep kematian itu digunakan untuk melawan tradisi mendoakan orang mati, itu berarti orang bersangkutan masih terikat pada paham Sheol. Mereka yang terikat pada paham Sheol berarti tidak mengakui kehidupan kekal dan lebih lagi tidak mengakui Yesus yang bangkit. Mungkinkah orang yang tidak mengakui kebangkitan Yesus masih disebut Kristen? Mungkinkah orang yang memakai paham tadi masih bisa disebut sebagai Kristen? Bukankah dengan meyakini paham Sheol, orang yang tadi itu sebenarnya tidak lagi mengakui kebangkitan Yesus? Maka sekali lagi dikatakan,
Ayat yang sering digunakan untuk melawan tradisi Katolik mendoakan orang mati itu harus dilihat dalam konteksnya. Gereja Katolik pun tetap mengakui ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama tadi. Tapi pesan yang diambil harus sesuai dengan konteksnya. Konteks dari ayat tersebut harus sungguh dimengerti, lalu diambillah pesan yang relevan dengan kehidupan iman kita di zaman sekarang. Jangan asal comot-mencomot ayat tanpa tahu apa konteks sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, demikianlah katekesi kita kali ini. Tujuannya bukan membuat kita arogan terhadap agama lain, namun mau mengajak kita untuk sungguh meyakini dan menghidupi tradisi indah dalam gereja kita, yaitu mendoakan orang yang meninggal, yaitu mereka yang berada dalam proses purgatorium. Semuanya kita serahkan dalam kerahiman Tuhan. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.